Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita mencoba menyampaikan tentang salah satu makhluk ciptaan Allah yang sangat agung dan dahsyat, yaitu tentang langit, ya, tentang langit. Kita ingin merenungkan tentang agungnya langit dan apa rahasia di balik penciptaan langit dan apa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari penciptaan langit, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan langit berulang-ulang banyak sekali. Tentang langit, tentang agungnya langit, tentang luasnya langit, Allah bersumpah dengan langit. Banyak sekali ya. Dan di antara ibadah yang agung adalah tafakkur, merenungkan tentang keagungan Allah. Makanya Allah mengatakan afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas mereka? Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana diangkat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian silih bergantinya malam dan siang ada tanda-tanda akan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang cerdas, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri maupun duduk dan juga dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkarun, dan mereka berfikir, merenungkan fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini dengan hanya sia-sia, tidak ada tujuan. Oleh karenanya ketika Ummu Darda ditanya oleh seorang, ma afdalu ibadati Abi Darda, apa sih ibadah yang paling afdal yang dilakukan oleh Abu Darda? Maka Ummu Darda berkata, at-tafakkur wal i'tibar. Ternyata ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda adalah tafakkur, merenungkan tentang penciptaan alam semesta. Jadi beliau sering merenung dalam rangka untuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan ngalamun ya. Beda antara ngalamun dengan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ngalamun lama-lama bisa kemasukan jin ya. Enggak, ini merenungkan. Seorang melihat langit, melihat bumi, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat Allah, merenungkan tafsir ayat-ayat Allah. Jadi ibadah yang afdal yang dilakukan oleh Abu Darda di antaranya tafakkur, merenungkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengamalkan ibadah ini, ibadah tafakkur yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tapi kita tafakkur tentang langit, Tadi sudah saya singgung bahwasanya langit ini sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah bersumpah dengan langit dalam banyak ayat. Was-samaa'i wat-tariq, ya. Demi langit dan demi bintang ya. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Ya. Ya, dan Allah bersumpah dengan benda-benda alam yang lainnya. Tapi di antaranya Allah bersumpah dengan langit ya. Kemudian Allah menyebutkan langit dalam banyak ayat ya. Allah menyuruh kita untuk memandang ke langit. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami membangun langit tersebut? Ya. Wa zayyannaha, dan kami hiasi langit tersebut dengan berbagai macam bintang, dengan rembulan, dengan matahari. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada celahnya, tidak ada robekannya sama sekali. Ya. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, tidakkah mereka melihat kepada langit bagaimana langit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit adalah makhluk terbesar
yang bisa kita lihat. Tentu ada makhluk yang lebih besar daripada langit. Di antaranya kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kata Allah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Lebih besar daripada kursi lagi adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang bisa kita lihat adalah langit. Makhluk terbesar yang bisa kita lihat adalah langit, dan kita tidak mampu untuk meliputi langit tersebut. Langit begitu luas, kita enggak tahu mana pangkalnya, mana ujungnya. Itu pun yang kita lihat baru langit pertama. Langit pertama dengan berbagai macam keindahannya, ya. Padahal Allah menciptakan langit dengan tujuh lapis, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa banaina fawqahum sab'an shidada." Kami bangun di atas mereka sab'an shidada, yaitu 7 langit yang kuat, ya. Sab'a samawatin tibaqa. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan 7 lapis. Ya, langit sangat luar biasa, ya. 7 lapis tersebut ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia mutawasilat ataukah mutafasilat? Ibnu Katsir menyebutkan khilaf ini. Apakah 7 lapis langit tersebut langsung bersambung, ataukah setelah langit tersebut ada ruang hampa, kemudian langit lagi, kemudian ruang hampa lagi, kemudian langit lagi? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya langit yang pertama dan kedua ada bersambung, dan seterusnya ada yang mengatakan tidak. Antara langit satu dan langit berikutnya ada jarak 500 tahun perjalanan. Ada jarak 500 tahun perjalanan. Yang kita bisa lihat adalah langit lapisan pertama. Yang bisa kita lihat langit lapisan pertama. Kita bicara tentang langit lapisan pertama ini. Langit Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kalian lebih hebat ataukah penciptaan langit? Langit penciptaannya luar biasa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah lah yang telah mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat. Ya. Allah mengatakan langit juga saqafan mahfudha. Allah menjadikan langit sebagai atap yang terjaga, ya. Dan langit dibangun dengan ketinggian yang luar biasa, dengan keluasan yang luar biasa, namun tanpa tiang. Allah mengatakan tentang langit, was-samaa'a banainaha biaidin. Kami ciptakan langit dengan kekuatan kami, wa inna lamusi'un, dan kami luaskan langit tersebut. Allah mengatakan wa inna lamusi'un, kami luaskan langit tersebut. Musi'un dalam bahasa Arab adalah isim fa'il dari ausa'a yusi'u musi'. Ketika dia dalam jamak jadi musi'un. Dan isim fa'il menunjukkan istimrar, continue, berkesinambungan. Misalnya ada orang bertanya kepada saya, "Aina anta ya Firanda?" Engkau di mana Firanda? Ana jawab, "Ana dzahibun ila suq." Aku sedang pergi menuju pasar. Belum sampai pasar, tapi sedang berjalan menuju ke mana? Pasar. Nah, saya menggunakan isim fa'il, dzahibun. Beda kalau saya sudah pergi dari pasar, saya bilang dzahabtu ila suq, saya sudah pergi ke pasar. Ketika saya menggunakan isim fa'il, ana dzahibun, berarti saya sedang melakukan aktivitas tersebut menuju ke pasar. Dari sini sebagian ulama mengatakan ketika firman Allah wa inna lamusiun, artinya kami sedang meluaskan langit. Sebagian ulama berpendapat ini cocok dengan ilmu fisika yang baru terkuak di akhir-akhir ini, bahwasanya alam semesta ini tidak statis tapi dia mengalami dinamis dan dia semakin luas. Karena ada seorang ahli astronomi yang melihat ternyata posisi letak bintang satu dengan bintang yang lainnya mengalami perubahan. Setelah dilihat beberapa dekade, ternyata semakin jauh. Ketika semakin jauh berarti langit semakin apa? Semakin luas. Sehingga jarak antara satu bintang dengan bintang yang lainnya semakin ada perbedaan. Berarti semakin langit semakin luas, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a banainaha biaidin, kami ciptakan langit dengan kekuatan, wa inna lamusiun, dan kami meluaskannya, terus berjalan dengan keluasan. Dan itu cocok dengan
teori misalnya teori Big Bang, ya Allah alam akan kebenarannya, ya mereka mengatakan alam semesta dulu dari satu benda yang amat padat kemudian terjadi ledakan luar biasa sehingga mengembang dan terus berkembang hingga sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kata orang-orang bule. Tapi kalau berkaitan dengan tadi bahwasanya perubahan jarak bintang itu ditemukan oleh orang-orang fisikawan astronomi belakangan ini. Intinya langit sangat luas. Kemudian tadi sangat luas dan sangat tinggi tanpa tiang yang menyangganya, Kita tahu kalau kita ingin bangun suatu bangunan yang luas, kita butuh tiang yang banyak. Kalau enggak ada tiang yang banyak, maka atap tersebut akan jatuh. Seorang tidak mampu membuat suatu masjid yang sangat luas tanpa tiang, enggak bisa. Pasti tiangnya banyak. Kalau enggak akan jatuh. Berapa kuat seorang buat bangunan seluas apa sih semaksimal mungkin yang tanpa tiang cuma di ujung aja, tengahnya pasti jatuh. Bagaimana dengan langit yang luasnya luar biasa tanpa tiang sama sekali? Kata Allah ingin menunjukkan bagaimana kehebatan penciptaannya. Kata Allah, bi ghairi amadin tarawunaha. Renungkanlah coba, ini seluas kayak gini enggak ada tiangnya. Ya, tambah ada tiang yang menyangganya. Kemudian bukan luas begitu saja, tetapi dia juga berat dengan isinya yang begitu banyak, ya. Wa zayyanas samaa, ya, kami hiasi langit, ya. Dengan bimasabih, ya. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabih. Kami telah hiasi langit dengan bintang-bintang. Bintang langit jadi indah dengan bintang-bintangnya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Allah jadikan pada langit tersebut ada rembulan yang bercahaya dan kami jadikan pada langit tersebut ada matahari yang bersinar. Di antara hiasan langit ada rembulan, ada bintang, ada matahari dengan berbagai macam benda-benda langit yang beredar pada orbitnya. Kullun fi falakin yasbahun. Setiap masing-masing mengalir atau berjalan pada orbitnya. Ya, di langit ini kelihatannya kita enggak, tapi ternyata banyak jalur-jalur yang kita tidak lihat. Tapi ada jalur-jalur, matahari punya jalur sendiri, bintang ini punya jalur sendiri, bulan punya jalur sendiri. Kalau enggak mereka tabrakan. Sama seperti kalau kita di dunia ini kan banyak nih, ada frekuensi macam-macam, cuma kita nggak bisa lihat. Sebenarnya banyak frekuensi, ya. Frekuensi banyak sekali, ada frekuensi yang bisa kita dengar, ada yang tidak bisa kita dengar. Tapi kalau mata kita dibuka, bisa melihat itu, maka banyak sekali frekuensi yang sedang beredar di depan kita. Sama, di langit itu banyak sekali orbit-orbit, namun kita tidak lihat. Dan masing-masing benda langit punya orbit sendiri. Kalau tidak mereka akan tabrakan. Kemudian selain itu, langit-langit selain berisi dengan benda-benda langit yang super berat tersebut, juga berisi malaikat yang banyak sekali. Kata Nabi SAW, Inni asma' ma la tasma'un wa ara ma la taraun. Sungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Kata Nabi SAW, sungguhnya langit mengeluarkan suara keberatan, seperti atit itu suara onta. Misalnya kalau onta taruh barang di atasnya, taruh barang sampai bunyi artinya sudah full. Langit juga mengeluarkan suara tersebut, Nabi dengar, namun para sahabat tidak ada yang dengar. Kata Nabi, wa huqqalaha anta'id, dan wajar bagi langit untuk mengeluarkan suara beratnya. Kenapa? Ma min mawdi arba'i asabi' illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Betapa banyak makhluk Allah di atas sana. Ya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh berisi dengan banyak malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Yang mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam tidak pernah letih. Malaikat tidak pernah letih, makhluk yang menakjubkan. Ya. Kalau kita baca zikir pagi petang kelamaan capek, baca Quran capek ya, ngantuk ya. Salat kelamaan banyak dehem di belakang imam ya, imamnya terganggu ya. Batuk-batuk lah apalah ya. Kita enggak kuat ibadah lama-lama. Malaikat mereka mengisi langit dan mereka beribadah kepada Allah tanpa letih sama sekali. Maksud saya, langit yang ada di atas kita ini bukan langit kosongan, bukan langit kosongan, bukan juga kasongan ya.
Jadi langit tersebut penuh dengan benda-benda yang kita lihat dan juga dengan malaikat yang begitu banyak. Berat, namun dia dibangun tanpa ada tiang. Ada tiang. Selain tanpa ada tiang, tidak ada lubangnya sama sekali. Tidak ada celah, tidak ada lubang. Antum lihat lagi di mana ada lubang terbelah langit, ya. Enggak ada, ya. Allah mengatakan, "Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Tidakkah kalian melihat kepada langit? Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas mereka? Kaifa banainaha, bagaimana kami bangun langit tersebut? Wa zayyannaha, dan kami hiasi langit tersebut. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada lubangnya sama sekali. Tidak ada lubangnya sama sekali. Demikian juga dalam tadi surat Qaf, dalam surat Al-Mulk kata Allah, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara laha min futur, thumma irji'il basara karratain, yanqalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya masabih." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin", Allah yang telah menciptakan 7 langit, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin", tadi mana ayatnya? Apa? Tibaqan, ya. Kemudian kata Allah, tidak ada tafawut, tidak ada tafawut, tidak ada keganjilan. Ya, tidak ada keganjilan. Kalau kita bangun bangunan misalnya, banyak, luas, atap, mungkin nanti ada yang turun sedikit, ya. Ada yang geser sedikit, ya. Karena mau buat rata gitu nggak bisa. Kalau cuma 20 kali 20 bisa. Tapi kalau sudah 100 kali 100, sulit mau rata, ya. Ini langit yang luasnya kayak apa? Tidak ada keganjilan sama sekali. Tidak ada kemiringan sama sekali, tidak ada yang satu turun dikit, satu naik atas. Kita lihat semuanya datar, langit dengan begitu indahnya, biru. Kalau kita lihat, masya Allah, tidak ada keganjilan sama sekali. Bahkan Allah mengatakan, coba kau lihat berulang-ulang, ya. Balikkan pandanganmu, lihat ulang-ulang. Karratain, ulang-ulang lihat lagi, cari kesalahan. Adakah kekurangan dalam mencipta langit? Kau tidak akan mendapatkan, ya. Yang qalib ilaikal basaru khasian, maka pandangan akan kembali kepada engkau. Khasian itu dia tidak mendapatkan tujuannya. Ingin mencari kekurangan langit, tidak akan mendapatkannya. Ini diantara agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu megah dan agung dan makhluk terbesar yang bisa kita lihat, ya. Allah yang menjaganya, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit dan bumi agar tidak lenyap. Kalau langit dan bumi lenyap, siapa yang bisa menciptakan selain Allah? Enggak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah jaga agar bumi dan langit tidak rusak, ya. Allah yang jaga. Makanya dalam ayat kursi Allah mengatakan, "Wala ya'uduhu hifdzuhuma, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdzuhuma." Dialah kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan tidak melelahkan bagi Allah untuk menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi. Jadi Allah jaga langit dan bumi agar langit dan bumi tidak rusak, tidak hilang. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Dan Allah memegang langit agar tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang jaga langit ini, yang menciptakannya, yang menjaganya. Dialah Allah yang sendirian menciptakannya. Dialah Allah yang sendirian menjaganya, sehingga langit tersebut tetap terjaga sudah entah berapa juta tahun, ya. Kata ahli-ahli fisika, ini sudah juta-juta tahun alam semesta ini, dan tidak pernah ada terjadi kerusakan sama sekali, ya. Nah, ada saatnya langit tersebut akan hancur. Ada saatnya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu pada hari kiamat, langit yang begitu megah ini akan Allah hancurkan. Yang Allah sebutkan dalam beberapa proses ketika akan menghancurkan langit. Yang pertama,
disebut dengan al-infitar, yaitu Allah mulai merobek langit. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, idza sama'un fatarat, ketika langit dirobek. Setelah itu robekannya semakin nampak, maka disebut dengan insyiqaq. Ya. Ya. Idza sama'un syaqqat, ketika langit, atau sebaliknya, insyiqaq dulu baru infitar. Saya agak lupa mana duluan, tapi intinya insyiqaq awal robek, infitar benar-benar robek. Salah satunya ya. Jadi idza sama'un syaqqat, ketika langit dirobek ya. Idza sama'un fatarat, ketika langit benar-benar terbelah. Setelah langit terbelah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan langit dari tempatnya, seakan-akan ada langit tempatnya dilepas dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzas sama'u kushitat, ketika langit dikasht. Kasht itu kalau dalam bahasa Arab seperti seorang yang menyembelih kambing kemudian kulitnya dilepas dari kambingnya tersebut, namanya kashtu. Dilepas dari badan kambing tersebut. Jadi Allah seakan-akan melepas langit tersebut dari bingkainya, seakan-akan ada bingkainya ya. Dilepas. Setelah dilepas, Allah lipat. Ketika langit terbelah, nampak warna-warna yang merah, yang Allah mengatakan wa idzas sama fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit terbelah, maka jadilah seperti wardah, seperti bunga mawar. Kaddihan, seperti bunga mawar, seperti minyak yang berwarna-warni. Entah karena saking panasnya ketika dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada warna. Bukan biru lagi, tapi warnanya merah ketika langit tersebut dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu dilepas dari tempatnya, kemudian dilipat. Yauma natwis samaa'a ka tayyis sijili lil kutub. Hari di mana kami lipat langit seperti melipat lembaran-lembaran kitab. Dalam ayat yang lain, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya pada hari kiamat kelak, bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Jadi langit dilipat. Ketika itu langit diganti dengan langit yang baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru, yaitu bumi padang mahsyar. Was samawat, langit juga diganti dengan langit yang baru. Ya. Langit dirusak oleh Allah dan diganti dengan langit yang baru. Inilah cerita tentang langit ya. Yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, tentunya masih banyak lagi. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah tentang langit ya? Buka puasa berapa menit lagi? Masih lama ya. Di antara faedah yang bisa kita ambil, pertama tentang bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agungnya Sang Pencipta. Kalau langit begitu luar biasa, bagaimana dengan yang menciptakannya? Ya. Kita kadang lihat HP, Masya Allah, ini menciptakan luar biasa. HP menakjubkan. Ya. Kita kagum dengan HP-nya, apalagi dengan yang menemukan HP ini. Kreatornya kita luar biasa. Kita lihat alam semesta yang menakjubkan, langit yang menakjubkan, yang tadi sudah kita jelaskan keajaibannya dengan keindahannya dan bermacam-macamnya, maka penciptanya luar biasa ya. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di antara ciri-ciri orang beriman, penghuni surga, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kita perlu ada waktu renungkan tentang langit. Sekali-sekali kita keluar lihat ke langit, Masya Allah. Bagaimana agungnya Sang Pencipta. Ma ajmalas sama, betapa indah langit ini. Ma a'zama khaliqaha, betapa agung Sang Pencipta langit ini ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya kita ternyata adalah sangat kecil ya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Allah mengatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih dahsyat penciptaannya ataukah langit? Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia ya. Maka kita tahu kita ini sangat kecil, maka tidak perlu kita sombong. Kita ini apa dibandingkan dengan langit yang begitu luas? Ya, bumi ini hanyalah salah satu anggota langit. Masih banyak planet yang lain, masih banyak tata surya yang lain. Kita ini sangat kecil. Ya.
maka buat apa kita sombong? Ya. Kita ini cuma berapa? 1,6 meter kali setengah meter kan ya? Kita tinggi 1,6 atau 1,7, lebarnya berapa? Setengah meter. Kecil. Kalau dikubur ya kuburannya segitu ya. Kadang-kadang setelah mati menyusut badan ya. Ya. Apa yang mau disombongkan? Allah mengatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Kau tidak bisa menembus bumi dan kau tidak bisa menyamai ketinggian gunung. Kalau badanmu setinggi gunung, mungkin boleh kau sombong. Jalan kemana-mana kelihatan. Lagi jalan raksasa. Ini badan kecil, terus apa yang mau disombongkan? Kalau naik pesawat sudah nggak kelihatan. Apalagi lihat dari luar angkasa, antum sudah nggak kelihatan. Terus apa yang mau disombongkan? Kita di badan sangat kecil ya. Kadang seorang sudah badan kecil, kurus krempeng, sombongnya luar biasa. Kalau ngomong sambil dekat, padahal kurus krempeng kecil. Ya, yang sumo-sumo aja tidak sombong, nanti kecil kayak gini sombong. Yang kayak ente nih banyak. Kalau ente mati nggak ada masalah, masih banyak yang seukuran ente begini di atas muka bumi masih banyak. Justru kalau ente mati memberi kesempatan bagi yang lain untuk dapat suasana lebih luas. Jadi maksud saya, ngapain orang sombong kecil tahu diri ya. Kita melihat langit yang luar biasa, kita ini siapa? Kita ini salah satu dari makhluk Allah yang sekian banyak. Sekian banyak. Allah punya makhluk yang banyak. Di antaranya makhluk-makhluk yang dahsyat. Dengan melihat agungnya penciptaan Allah, seorang seharusnya tidak jadi sombong. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan mobilnya, sombong dengan ilmunya, ya. Sombong dengan ketampanannya, sombong dengan suaranya, sombong enggak perlu lah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari bahasa tentang langit, bahwasanya langit makhluk yang dahsyat, namun dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan, dalam surat Fussilat, qalata ataina ta'iin. Maka Allah berkata kepada langit dan bumi, datanglah kepadaku dalam kondisi taat atau terpaksa. Terserah, yang penting akan datang. Mau taat, mau terpaksa akan datang. Apa jawaban langit dan bumi? Qalata ataina ta'iin. Mereka berdua, langit dan bumi, berkata, kami datang kepada Engkau ya Allah dengan taat. Taat. Makanya ketika langit dihancurkan juga dia taat. Allah berfirman, "Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat." Ketika langit dibelah, wa adinat. Adinat itu dia istama'at, dia taat kepada Allah. Wa huqqat, dan memang pantas bagi dia untuk taat kepada Allah. Allah yang ciptakan dia, ketika Allah suruh dia rusak, robek, dia taat. Dia taat langit tersebut. Nah, kita tidak taat. Sudah badan kecil kayak begini, kemudian apa? Kepala batu ya. Tidak taat, membangkang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat masih malas-malasan, bangun subuh masih malas-malasan. Sedekah masih pelit-pelitan. Terus Masya Allah. Langit bahkan untuk menghancurkan dirinya dia taat. Disuruh untuk hancurkan dirinya dia, Allah untuk menghancurkan dia, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dia tunduk kepada Allah dan memang pantas bagi dia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah tentang langit, bahwasanya langit ini meskipun dia sangat dahsyat, namun dia kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan, innallaha yumsiku samawati wal arda, memegang langit dan bumi agar tidak rusak. Wa yumsiku samaa an taqa 'alal ardi, Allah pegang langit agar tidak terjatuh. Dan Allah mengatakan, was samawati matwiyatun bi yaminih, bahwasanya langit digenggam, dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Langit makhluk besar tapi dia kecil di sisi Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Oleh karenanya ahlul bidah ketika mereka menolak Allah di atas langit, kata mereka kalau Allah di atas langit berarti Allah butuh kepada langit. Kalau enggak ada langit Allah akan jatuh. Ini kita bilang enggak benar, langit kecil. Allah tidak butuh kepada langit. Allah ciptakan langit, Allah di luar langit, dan Allah yang menjaga langit. Bukan Allah butuh kepada langit. Logika mereka enggak jalan. Menurut mereka kalau Allah di atas langit melazimkan Allah lebih kecil dari langit. Kita bilang enggak ada kelaziman seperti itu. Apakah semua yang di atas harus lebih kecil?
Kalau ada kelereng saya pegang, saya di atas kelereng, saya lebih besar daripada kelereng. Kelereng apa? Neker ya kalau bahasa apa? Kalau bahasa Irian Papua kelereng ya. Tahu kelereng? Neker ya. Ya itu neker ya. Kalau saya misalnya ini bola bumi, bola dunia, kalau saya tangannya luar biasa besar, saya pegang, saya di luar bumi, saya di luar kelereng tersebut, dan saya tidak butuh dengan kelereng tersebut. Ya. Dan saya lebih besar daripada kelereng tersebut. Makanya langit dibandingkan dengan bumi, langit di atas. Dan langit tidak butuh dengan bumi, tidak ada tiang yang menyangga langit. Dan langit lebih besar daripada bumi. Nah, Allah demikian juga lebih utama. Allah di luar langit. Langit kecil bagi Allah. Ketika Allah di atas langit bukan berarti Allah butuh kepada langit. Jangan salah paham. Sebagaimana langit di atas bumi tidak butuh kepada bumi. Langit di atas atau bumi di atas? Langit di atas, bumi di bawah. Langit butuh sama bumi enggak? Enggak. Dia tidak butuh kepada bumi. Dia lebih besar daripada bumi, lebih luas daripada bumi. Dan bumi bagian daripada anggota langit. Kalau makhluk saja bisa demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah di luar langit, Allahu Akbar, Allah Maha besar. Keberadaan Allah di atas langit bukan berarti Allah membutuhkan tempat, seperti pernyataan Ahlul Bidah, sehingga akhirnya mereka tolak ayat-ayat Allah yang begitu banyak. Sehingga mereka menolak Allah di atas. Karena syubhat otak mereka bilang, kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada langit, berarti Allah lebih kecil daripada langit, dan itu dinyatakan oleh mereka. Akhirnya kalau gitu semua ayat-ayat yang mengatakan Allah di atas ditakwil. Allah tidak di atas langit. Subhanallah. Mereka gunakan akal mereka untuk menolak ayat-ayat Allah dan mereka takwil ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tentang masalah langit, semoga menambah keimanan kita ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, apa hikmah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Sementara ketika Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun. Ada hikmah, entah kita tahu tidak kita tahu, pasti ada hikmahnya. Saya kasih gambaran sederhana. Allah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Ya. Bisa. Tapi Allah juga menciptakan manusia, ada yang tanpa ayah seperti Nabi Isa. Ada Allah menciptakan manusia tanpa perempuan seperti Hawa. Dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan kita-kita ini diciptakan dengan ayah dan ibu. Apa hikmahnya? Ya, kalau ada ayah dan ibu kan ayah dan ibu kita bisa kawin, ya enggak? Coba kalau kita muncul semua tanpa ayah dan ibu, enggak ada namanya kawin, enggak ada namanya kelezatan berkeluarga, enggak ada. Ada hikmahnya. Ada proses yang di situ, ada hikmah yang Allah ingin nampakkan kepada manusia. Sebagian ulama mengatakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, Allah bisa mengatakan kun fayakun terjadi, tapi Allah ingin menunjukkan kepada malaikat bahwasanya yang terjadi ini bukan terjadi tiba-tiba. Tapi ada malaikat melihat kehebatan satu persatu. Satu persatu. Begini, kemudian muncul ini, muncul. Jadi malaikat melihat bagaimana hebatnya Allah dalam menciptakan langit apa dan bumi. Ini diantara penjelasan para ulama. Seandainya tiba-tiba muncul bumi dengan lengkapnya, apalagi dengan antum sudah tiba-tiba besar, malaikat mungkin ini. Tapi kalau dengan proses, bumi tadinya begini, kemudian Allah bikin tumbuhan, Allah bikin ini, Allah bikin laut, Allah bikin isinya, Allah bikin langit, Allah pasang, malaikat akan kagum dengan melihat apa? Penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Itu di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, tapi hikmah yang sungguhnya kita tidak tahu, wallahu alam bisawab. Tapi proses tadi ada faedah bagi malaikat yang sudah ada ketika itu melihat bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tentu ada hikmah yang kita tidak ketahui. Ustaz, bagaimana membantah tuduhan bahwa Allah Subhanahu wa taala istirahat setelah menciptakan alam semesta? Enggak benar, Allah tidak istirahat. Ya, kalau Allah istirahat, alam semesta langsung berjalan dengan proses. Ketika Allah menciptakan langsung berjalan, matahari langsung dengan perjalanannya, rembulan dengan orbitnya, semua langsung berjalan. Nah, kalau istirahat sempat nanti tabrakan matahari dengan apa? Rembulan. Enggak ada istirahat bagi Allah. Makanya Allah tidak capek. Allah mengatakan, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan kami tidak ditimpa dengan lughub. Lughub adalah rasa letih setelah aktivitas. Rasa letih setelah aktivitas. Allah tidak capek ketika menciptakan, dan Allah juga wala yaudu hifdzuhuma. Tidak sulit bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Allah menciptakan tidak capek. Tidak seperti orang Yahudi, mereka mengatakan Allah menciptakan 6 hari, hari Sabtu, hari ke-7 Allah istirahat. Makanya mereka solidaritas, hari Sabtu mereka enggak mau kerja. Masa Allah capek, kita enggak capek? Kurang ajar enggak? Jadi sudah kita ikut solidaritas istirahat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah bahwasanya Allah tidak capek pada hari ke-7, hanya saja
Allah mentakdirkan menciptakan langit dalam bumi dalam waktu 6 hari. Kalau seandainya Allah ciptakan 5 hari, berarti Allah capek 2 hari dong. Kalau Allah ciptakan 3 hari, berarti Allah capek 4 hari karena hari ada 7. Ini logika yang keliru dari orang-orang Yahudi. Ustaz, apakah takut dengan jin termasuk syirik? Dan apakah memang fitrah manusia takut dengan jin? Sebenarnya kita ini takut dengan jin karena kebanyakan nonton film. Karena kebanyakan film setan-setan. Dan itu punya pengaruh, nonton film setan-setan sudah penakut. Ya, lewat kuburan takut. Ya, ada lebar, saya pernah ketemu ada seorang ustadz juga bilang gitu. Saya lewat kuburan saya kenceng, dia ustadz. Karena apa yang dia nonton sejak kecil sulit hilang dari dari benaknya ya. Orang udah nonton film setan-setan mau ke kamar mandi takut ya. Dibuka sedikit. Buat apa? Siap kabur kalau ada jinnya. Kadang minta diantar. Antarin dong. Karena takut. Kenapa dia nonton setan-setan ya. Sehingga di mana setan tersebut mengerikan, kemudian menakutkan, kemudian manusia dibunuh apa segalanya, sehingga ketakutan itu menjadi ketakutan luar biasa. Dan saya sering menyampaikan bahwasanya kalau kita lihat film setan-setan ya sesuai dengan tingkat ekonomi negara yang membuat film setan-setan tersebut. Kalau setan-setan barat keren-keren pakai jas. Kalau setan-setan di Cina pakai baju-baju kerajaan, kalau setan Indonesia enggak mandi, rambutnya semeraut. Karena kemiskinan yang ada. Jadi maksud saya kita jangan mengganggu jin, jangan juga menantang jin. Tidak perlu, jin makhluk seperti kita. Jangan ganggu dia, jangan sok juga. Ya kalau ada kita dakwahi. Kalau dia mengganggu atau dia muncul, anggap saja mau kenalan, gitu aja. Enggak usah terlalu heboh ya. Biarin aja ya. Artinya mereka juga makhluk seperti kita, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ini azan beneran? Hah? Belum ya? Apakah takut kepada jin syirik? Jawabannya tidak. Syirik itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muncul kemudian jin gendruwo, giginya panjang sampai di dada, rambutnya semerawut, matanya keluar, ya orang ketakutan lah, wajar. Karena jin menampakkan dengan penampakan yang mengerikan. Kebanyakan orang ketika melihat jin menampakkan dengan penampakan yang mengerikan, dia takut, wajar. Jarang jin yang menampakkan seperti si manis jembatan Ancol, jarang ya. Biasanya sundul bolong ya. Oleh karenanya kalau dia lihat penampakan yang mengerikan, takut, wajar. Tetapi kita tidak boleh berbuat kesyirikan. Ketika takut tersebut akhirnya kita tidak bertawakal kepada Allah atau kita pergi ke dukun, itu baru syirik. Adapun rasa takut yang tabii, yang wajar, sesuatu melihat pemandangan yang mengerikan kita takut, itu wajar. Sama, nanti apa hukumnya nonton film setan-setan takut? Ya itu wajar, saya suruh nonton. Jangan nonton film seperti itu. Bukan syirik, tapi jangan, haram nonton film-film seperti itu. Hukumnya apa? Haram. Kita di Saudi, di Arab Saudi, lewat kuburan tuh nggak ada masalah. Karena azan di mana-mana, tidak ada dibuat setan-setan seperti mengerikan. Ini kuburan benar-benar. Rasulullah kan pergi kuburan malam-malam. Ziarah, Rasulullah SAW pergi kuburan Baqi malam-malam. Antum ziarah kubur malam-malam, gemetar antara ziarah kubur dengan tahu-tahu ada asap keluar. Padahal kita disunahkan ziarah kubur mau siang mau malam boleh. Tapi karena sudah tersebar di masyarakat seperti itu, sehingga takut mau ke kuburan. Jadi ini di antara dampak buruk dari Bismillah, saya tidak puasa ya. Antum, saya tidak puasa ya. Mudah-mudahan antum diterima ibadah puasanya ya. Jadi tidak perlu berlebihan, takut wajar, tapi kita hadapi saja. Kalau ada jin muncul ya kita kenalan saja, atau kita ruqyah, kita baca Quran seperti biasa. Kalau perlu kita dakwahi, semoga bisa masuk Islam. Tapi demikian saja karena sudah masuk waktu berbuka. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.